Udah biasanya ngapain kita? Pulang. Ya, nanti kita udah pulang. Tapi kok masih ada juga kita ya acara, akan tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya pun tidak akan lama barangkali karena memang ya Pak Haji Miftahul Huda juga dari pagi udah kecapean Pak. Ya bareng-bareng sama kita nih tadi dari pagi hataman Quran dari jam 7 sampai jam 4 baru kelar. Begitu malam kita ngadain acara ini sudah barang tentu ini adalah hal-hal yang sangat melelahkan. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pun tidak akan panjang lebar, tidak panjang kalam, akan tetapi sedikit mudah-mudahan ini membawa hikmah untuk kita, membawa hikmah untuk Ananda Pira barangkali yang bisa kalau dulu ya pernah ya diajarin sama saya juga barangkali ketika mau masuk stan ya Pak ya. Kalau tidak salah seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita itu ada yang harus kita lakukan. Bahkan kalau kita lihat begitu banyak problematika kehidupan yang akan kita hadapi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Terlebih-lebih tadi sudah dijelaskan dan didoakan oleh guru kita Bapak Ustadz Anas Nasrullah bahwa mudah-mudahan COVID-19 ini segera lenyap dari bangsa kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sehingga apa? Kita bisa melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang paling penting dalam kehidupan kita itu ada 4 hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bagi kita sebagai manusia biasa, bagi seorang wanita, bagi seorang laki-laki, siapapun kita harus memiliki 4T. Mana 4T tersebut? Yang pertama adalah tahabbub. Apa tuh Pak tahabbub? Saling cinta mencintai. Kan kalau kita pernah nyanyi Pak apa ya? Pernah dengar nyanyian Ida Laila apa siapa tuh Pak? Rasa cinta pasti ada Mas Habib. pada makhluk yang bernyawa, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Teng teng gitu. Masya Allah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah nggak akan hilang. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita saling cinta mencintai sesama manusia, insya Allah yang akan datang kepada kita adalah keberkahan hidup. Amin, amin. Akan datang kepada kita keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Saling cinta mencintai merupakan ujung tombak kebahagiaan di dunia ila yaumil akhir, ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Akan tetapi yang namanya kita manusia kadang ya, yang namanya saling cinta mencintai ya, sudah mulai beranjak dewasa, sudah beranjak tua, itu akan makin tipis rasa cinta kita kepada sesama manusia. Barangkali kalau kita lihat, Masya Allah ya, dulu kalau masih muda biasanya kita ya, barangkali nanti Ananda Pira ya merasakan itu, begitu habis pengantin baru kondangan pengennya berdua, pengennya berdua begitu kondangan gandengan tangan. Tapi kalau sudah barangkali sudah punya cucu, kadang-kadang udah desek-desekan tuh. Ya, udah mulai apa Pak? Desekan udah ya. Bapak dulu udah berangkat. Udah, mama aja yang berangkat dah, saya mah belakangan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berarti apa? Saling cinta mencintai sesama manusia, ternyata itu akan berubah, ternyata itu akan pudar. Cinta siapa yang tidak pernah usang? Cinta siapa yang tidak pernah pudar? Cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, baginda Rasul itu Masya Allah cintanya kepada kita umat.
Baginda Rasul begitu cintanya kepada kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Begitu akhir hayatnya, Pak, yang disebutin bukan nama istrinya, yang disebutin bukan nama anaknya, akan tetapi siapa? Kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Baginda Rasul menjelaskan siapa orangnya yang membaca salawat sekali akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat sejarah bagaimana Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, beliau ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mana, Pak? Dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dosanya hanya satu, Pak. Apa tuh dosanya? Makan buah khuldi, satu, Pak. Dosanya satu, tapi begitu dilaporkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dicatat oleh para malaikat dosanya itu, kemudian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabiullah Adam langsung diturunkan oleh Allah ke bumi. Maka di dalam doanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabiullah Adam itu menyebut siapa? Menyebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dalam doanya itu Nabiullah Adam ditegur, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ditegur oleh siapa? Oleh Allah. Ya Adam, kenapa di dalam panjatkan doamu engkau menyebutkan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang dijawab oleh Nabiullah Adam? Ya Allah, ternyata begitu saya ketika berdoa kepada engkau agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlihat di dalam arasnya Allah nama Muhammad disandingkan dengan namamu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Makanya, Pak, kalau kita lihat di rumah kan, ya, figura kita, lafaz Allah biasanya kita sandingkan dengan Muhammad. Lafaz Muhammad. Allah disandingkan dengan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengambil dari mana? Ternyata dari cerita Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam ketika berdoa menyebutkan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Nabiullah Adam melihat nama Allah disandingkan dengan nama Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal yang kedua, begitu cintanya Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika nanti di yaumil kiamah, ketika manusia sudah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nabiullah Muhammad Baginda Rasul meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kalau toh masih ada umatku yang ada di dalam neraka, ya Allah, siapapun dia, yang penting pernah menyebut namaku, maka angkat dia, masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Saking apa? Saking cintanya Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya. Alhamdulillah. Tapi pertanyaannya, Pak, sudah sejauh mana kita cinta sama Baginda Rasul? Apakah ketika datang waktu sholat, sudahkah kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Paling tidak Bapak, qobliyah dan ba'diyah sudah kita kerjakan. Paling tidak sholat duha, sholat tahajud sudah kita kerjakan. Karena apa? Orang yang cinta kepada sesuatu hal, dia akan lebih banyak menyebutnya Alhamdulillah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaik-baiknya kita, yuk kita sama-sama saling cinta mencintai sesama manusia. Bahkan terlebih-lebih lagi zaman begini, ya, lagi zaman serba susah, banyak orang di PHK, banyak yang kerjanya diberhentikan, banyak yang perusahaannya, UMKM-nya barangkali gulung tikar dan lain sebagainya. Maka yuk
kita sama-sama saling cinta mencintai, nasihat menasehati, sehingga apa? Kehidupan di dunia ini akan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ta'afu, saling maaf memaafkan bersama manusia. Ayo, barangkali yang namanya kita manusia selalu ada gesekan satu dengan yang lainnya, sehingga apa? Kadang ada yang saling singgungan. Kalau barangkali ada saling gesekan sesama manusia, sebaik-baiknya kita adalah orang-orang yang senantiasa saling memaafkan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga nanti pengantin baru barangkali sudah barang tentu ada gesekan. Yang namanya kedua, sifat manusia dihimpun dalam satu mahlige pernikahan, sudah barang tentu ada hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab apa? Yang namanya pernikahan adalah menyatukan sifat yang berbeda. Sifat yang berbeda, karakter yang berbeda. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga apa? Begitu disatukan melalui mahlige pernikahan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya, insya Allah ini akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah tasawuf, saling bermusyawarah. Ini yang namanya kita dalam hidup sudah pasti banyak masalah, betul Pak? Betul. Tidak kita dengan suami, kita dengan istri, kita dengan anak, betul. Enggak dengan istri, enggak dengan anak, kadang dengan mertua, semua seperti itu. Sudah pasti banyak masalah yang akan timbul hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga yuk kita saling tasawuf, saling bermusyawarah, sehingga apa yang menjadikan permasalahan ini betul-betul ada solusi yang baik. Jangan sampai begitu ada permasalahan kemudian tidak diberikan jalan keluar yang baik, tidak ada solusi, tidak ada hal-hal yang bisa barangkali menyatukan antara keduanya, sehingga sehingga masalah itu tidak akan selesai, bahkan bisa masalah itu semakin membesar. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya adalah adalah ta'awud. Yang keempat adalah ta'awud, saling saling tolong menolong. Ini penting hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Baik barangkali nanti pengantin baru ataupun pengantin lama, hal yang demikian harus ketika barangkali ibunya lagi repot ngurusin anak kita, betul ya Pak ya? Betul. Kita pagi-pagi harusnya sudah dibikinin kopi, sudah digorengin pisang barangkali. Ini kok udah pagi, udah siangan dikit, belum juga dibikinin. Jangan lantas Pak? Lantas marah, lantas ngambek kita, ya. Kadang-kadang ngomongnya udah dah, kalau ibu kagak mau ngurusin, mau nyari yang baru lagi, ngomongnya gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yuk sama-sama kita ta'awun, saling tolong menolong, sehingga dalam kehidupan keluarga ini menjadi betul-betul kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 4 hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian ini, dengan adanya walimatul urus ini, keluarga besar Bapak Miftahul Huda dan anak beliau yang akan melangsungkan akad nikah besok senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya senantiasa keluarga yang terus-menerus mendapatkan rizki, keluarga kecilnya senantiasa Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal alamin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahman, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Radiyallahu ta'ala an sadatina an ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dhakirna ma nasitu ya dal jalali wal ikram. Amitna ya Allah ala dinil Islam. Amitna ya Allah ala siratikal mustaqim. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi' ya mu'in ya rahman ya rahim ya wadud. Aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwa. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya ali ya shatar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf dan terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.